tadi ada yang menyebutkan Anandita. Anandita tuh apa nih? Siapa atau gimana nih? Anandita ini lebih kayak nama di tokoh cerita itu, Kak. Oh, aku kira ini kayak namanya seorang spesial dari kakak gitu ya. Mungkin mungkin ada gitu kan dibikinin puisi sama kakak. Mungkin atau ada next lagi mau bikin puisi tentang ya seorang spesial dari kakak, teman dekatnya kakak gitu kan, atau udah ada nih? Aduh, kayaknya malu gitu ya. Masih malu atau gimana nih? Iya sih, Kak. Iya. Berarti ada sosok yang ya menurut kakak itu teman spesial gitu sekarang. Iya, bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Nih harus lihat nih ya. Ternyata kakak udah buat puisi nih loh buat kamu nih. Nah, sebelumnya nih Kak, kakak itu sebenarnya tertarik pada puisi itu kapan? Kalau tertarik pada puisinya kapan itu nggak ada yang saya hari ini tertarik ke puisi gitu. Di suatu saat itu saya tertarik pada puisi. Kayaknya enggak sih, Kak. Jadi dulu ceritanya saya itu mulai dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya itu tertarik dengan yang namanya teater. Oke, teater. Iya. Terus? Saya dulu itu tertarik dengan yang namanya teater. Setelah itu saya ikutlah join ke teater. Join gitu ya, bahasa sekarang tuh join. Oke, terus? Ya, join ke teater. Dulu namanya itu Teater Sukmo Blambangan. Sukmo Blambangan tuh SD mana itu? Itu di SD Model Banyuwangi. SD Model, Oke, lanjut. Jadi saat itu saya izin dulu ke gurunya, oh boleh, tapi sama orang tuanya sudah boleh apa belum? Oh sudah Pak. Oke, setelah itu join. Mungkin dari sanalah lambat laun saya bisa mengenal apa itu puisi gimana caranya menulis puisi yang yang benar, atau gimana sih puisi itu bisa lebih hidup dan lain sebagainya. Mungkin itu seiring dengan berjalannya waktu sih, Kak. Sampai sekarang saya juga masih ikut teater. Oh, masih ikut teater. Iya. Teaternya dari SMPN 1 Banyuwangi. Apa itu teaternya namanya? Namanya Teater Pring Kuning. Pring Kuning. Mungkin ada arti atau ada filosofinya tuh? Teater Pring Kuning sendiri itu Kak? Filosofinya itu adalah bahwa pring itu kan bambu ya, Kak? Betul. Pring itu bambu. Pring kuning berarti bambu berwarna kuning. Nah, dari guru saya namanya Bapak Muhammad Bahtiar. Bapak Muhammad Bahtiar itu buat nama ini dengan tujuan adalah untuk mendoakan salah satunya. Jadi pring itu adalah satu tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cepat. Jadi Teater Pring Kuning sendiri bisa diartikan bahwa semua anak-anak yang tergabung di Teater Pring Kuning itu diharapkan bisa tumbuh dengan cepat seperti layaknya pring kuning. Oh, jadi filosofinya dari yang bambu tadi itu ya, bambu kuning itu. Oke, nah dari sekian banyaknya macam-macam puisi gitu ya Kak, kakak tuh suka puisi yang seperti apa tuh jenisnya? Kalau puisi saya tuh sih Kak, lebih tergantung ke mood. Oh, ke moodnya. Misal moodnya lagi sedih nih, puisinya apa biasanya nih? Kalau puisinya sedih ya kalau moodnya lagi sedih, puisinya juga ikut sedih gitu. Judulnya apa biasanya kalau sedih-sedih gitu? Judulnya itu biasanya kalau puisi-puisi yang sedih gitu ya Kak, itu saya samarkan. Jadi kayak contoh saya sedih karena bunga saya layu. Gitu, saya nggak langsung bilang bunga saya layu gitu. Tapi saya itu kiaskan ke suatu kata yang lain. Contohnya apa? Di buku ini ada namanya Senandika Bisu. Senandika Bisu, apa tuh maksudnya tuh? Senandika sendiri itu artinya setahu saya ya Kak, setahu saya adalah konflik batin. Jadi konflik batin. Kalau bisu itu kan berarti seseorang yang tidak menyuarakan suaranya, tidak bisa menyuarakan suaranya. Jadi Senandika Bisu ini saya maksudkan adalah konflik batin yang dimana orang itu nggak tahu apa yang di dalamnya gitu. Jadi secret gitu. Nggak yang langsung to the point, misal bunga layu ke bunga layu gitu, enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya sedihnya karena ditinggalkan nih, apa nih judulnya nih? Kira-kira apa ya yang pas gitu ya kira-kira? Kalau ditinggalkan apa ya? Apa ya kira-kira Kak? Coba nih challenge-nya nih. Aku mau bikin puisi temanya tentang ditinggalkan gitu, apa kira-kira nih judulnya? Mungkin
Bayanganmu yang tak kunjung hilang. Bayanganmu yang tak kunjung hilang. Ini kayaknya next bisa ya. Waduh. Bisa ya. Kakak harus bisa menciptakan buku gitu ya. Amin. Apakah amin. Mungkin kakak ada pikiran ke sana juga? Ada sih Kak. Kalau kepikiran bikin bukunya itu ada. Cuman ya doakan saja semoga nyampe gitu. Amin. Semoga rilis 10 buku gitu ya. Amin. Nah, untuk membuat suatu puisi itu kan nggak mudah ya. Mbak Dinda pun juga belajar puisi-puisi dari SMP, bahkan di SMA juga ada, tuh nggak akan mudah, nggak akan langsung tiba-tiba bisa gitu, enggak. Nah, kalau menurut kakak nih, yang membuat puisi itu ada nyawanya itu apa sih Kak? Kalau puisi bernyawa gitu ya Kak, biar puisi itu ada nyawanya, itu biasanya tergantung kepada penulisnya masing-masing Kak. Gimana caranya dia mengolah kata di dalam puisi itu, gimana caranya dia menyampaikan perasaan. Nah ini yang paling penting Kak, menyampaikan perasaan lewat puisi. Jadi kayak saya tadi, saya nulis puisi ya sesuai mood saya. Jadi kalau saya merasa sedih, maka puisi itu akan sedih. Dalam artian saya itu curhatnya juga ke dalam tulisan itu. Lewat kata gitu ya? Iya, benar. Terus? Jadi kita menyampaikan perasaan kita lewat kata-kata gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu hal yang membuat puisi itu bisa lebih hidup. Gitu. Nah mungkin menurut kakak nih, selain kata-kata yang menyentuh, mungkin dari pembacaannya juga seperti apa gitu. Nah itu kalau misalnya pembacaannya puisi senang tuh seperti apa sih Kak? Mungkin kakak di bukunya ada puisi yang menggambarkan bahwasanya hati yang bahagia atau hati yang senang tuh gimana tuh? Jadi kalau kalau orang membaca puisi itu ya, biasanya orang itu punya karakter yang beda-beda. Karakter yang beda-beda. Begitupun juga dengan suara. Suaranya dia pasti suaranya setiap orang kan beda-beda ya Kak. Mungkin ya ada yang mirip-mirip, cuman masih ada bedanya. Iya, betul. Jadi kalau membacakan puisi yang bahagia, pasti intonasinya itu juga ikut tinggi gitu. Biasanya gitu. Contoh ya Kak. Iya. Ini ada yang berbau romans sih Kak. Waduh, ini romansnya ke arah yang seperti apa sih? Boleh dong di-spill, dibacain dong. Dicari-cari kayaknya karena masih dicari-cari kok masih belum ketemu karena saking banyaknya gitu ya Kak ya. Kayaknya kamu nulis tiap hari gitu. Enggak sih Kak, enggak setiap hari, cuman sering aja. Sering, bukan setiap hari tapi sering. Kakak sudah nemu. Bentar Kak. Waduh. Karena banyak sekali di Dinda udah ngintip, kayaknya bagus deh. Yang mana kira-kira yang mau dipilih? Ini. Udah nemu? Sudah. Itu yang romantis? Ini yang romantis. Boleh. Silakan. Judulnya Lavender. Lavender. Kalau yang paling berkesan itu menurut saya si Raka-Raki Cilik Jawa Timur. Ataupun ya mama, papa, ataupun misal keluarga terdekat gitu kan ya. Mungkin ada pesan ini untuk orang tua.